Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan kali ini jangan lupa untuk like di video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang kebetulan masih mau cari kerja dan mereka masih belum tahu gimana sih caranya bikin surat lamaran kerja. Ngomong-ngomong tentang surat lamaran kerja, kali ini aku, Zainatul Rashidah, akan beritahu, kita belajar bareng ya. Kita share tentang gimana sih caranya bikin surat lamaran pekerjaan itu yang baik dan benar. Dan kali ini aku udah ambil sumber dari bukupaket.com yang sering kita gunain saat kita belajar online lagi kayak gini guys. Karena kan kalau kita pakai buku Intan Pariwara kan atau LKS yang lain itu kan sulit dapet ya di online, jadi harus beli. Jadi kalau kita mau yang offline gratis itu kita bisa download bukupaket.com. Nah, ngomong-ngomong tentang surat lamaran kerja, kalian tahu gak sih apa itu surat lamaran pekerjaan? Nah, kayaknya aku kasih tahu nih. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang ditulis oleh seseorang atau perorangan untuk mencari atau memohon suatu pekerjaan di suatu lembaga atau instansi resmi. Teman-teman, nah surat lamaran kerja ini mempunyai beberapa bagian-bagian nih. Yang pertama ada struktur, dan unsur kebahasaan, dan masih banyak lagi. Nah, yang pertama kita masuk ke isi, sistematika, dan juga kebahasaan. Yang pertama, saat menulis surat lamaran pekerjaan, kerapian tulisan itu juga dinilai loh teman-teman. Selain itu, kerapian susunan, baris, dan juga pemakaian tanda baca itu juga dilihat oleh suatu perusahaan untuk menilai karakter kita. Yang kedua, kebenaran tanda baca juga sangat penting teman-teman. Setelah itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa formal. Kenapa formal? Karena kita mengirimkan lamaran pekerjaan ini sebagai suatu kegiatan yang formal kita lakukan kepada instansi atau lembaga-lembaga resmi, bukan bahasa gaul ya teman-teman. Karena bahasa formal akan terlihat lebih sopan. Bahasa yang baik itu adalah bahasa yang impresif. Contoh dari bahasa yang impresif itu adalah saya selalu siap untuk mendedikasikan diri kepada perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin secara profesional. Selain itu teman-teman, kita juga harus menghindari nih bahasa yang bertele-tele dan langsung kemukakan secara efektif ya. Surat lamaran pekerjaan itu biasanya ada bagian-bagian surat yang harus ada. Selain itu, riwayat hidup juga perlu dilampirkan teman-teman. Nah, yang pertama dalam surat lamaran pekerjaan itu pasti ada tesis. Apa itu tesis? Nah, tesis itu adalah pernyataan umum. Atau dalam tesis itu terdapat informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar serta argumentasi dari kita, para pelamar pekerjaan. Bahasa-bahasa yang digunakan dalam tesis itu menunjukkan, atau bahasa-bahasa dalam surat lamaran pekerjaan atau SLP ini menunjukkan bahwa SLP adalah salah satu teks eksposisi. Keformalan dari surat lamaran pekerjaan ini sendiri juga dapat dilihat dari sumber awal informasi berasal dari, biasanya kan kalau pekerjaan itu, lamaran pekerjaan atau lamar pekerjaan itu berasal dari pengumuman pemerintah, iklan, atau dipublikasikan lewat media massa, internet gitu ya, atau iklan-iklan di jalan gitu. Dan biasanya sumber awal informasi ini dicantumkan di paragraf awal atau alinea pembuka. Dan jika itu adalah inisiatif kita tanpa ada sumber, maka sumber tidak perlu disebutkan. Karena apa? Ya emang nggak ada. Nah,
Jenis-jenis dari surat lamaran pekerjaan ini ada dua. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Ini disebut dengan model gabungan dan biasa dikenal dengan kurikulum vitae. Dan yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Biasanya dikenal dengan model terpisah. Setelah tesis, biasanya penulis lamaran pekerjaan ini juga menyertakan lampiran. Seperti apa ya, fotokopi, seperti ijazah pendidikan terakhir, seperti itu. Itu biasanya ada perusahaan yang memberikan syarat juga kepada pelamar pekerjaan tersebut melalui iklan-iklan di media massa atau iklan-iklan di jalan, seperti itu. Tapi juga ada beberapa perusahaan yang tidak menyertakan syarat. Yang pertama isi nih. Dalam isi itu terdapat tempat atau tanggal. Dan yang kedua alamat. Yang ketiga salam pembuka. Yang keempat isi surat. Nah, isi surat itu sendiri terdiri dari nama lengkap, terus tempat atau tanggal lahir, pendidikan, alamat, dan juga lampiran-lampiran yang meyakinkan perusahaan akan dedikasi kita. Setelah itu ada salam penutup, ada tanda tangan, dan juga jangan lupa nih teman-teman, kasih nama terang kita seterang-terangnya ya ke hati aku. Setelah itu ada lampiran-lampiran yang perlu dan perlulah kita lampirkan untuk meyakinkan suatu perusahaan, instansi atau lembaga pembuka lowongan pekerjaan supaya mereka yakin akan kemampuan kita. Yang pertama, riwayat hidup atau daftar riwayat hidup. Yang penting-penting aja teman-teman, jangan yang panjang. Dan yang kedua, fotokopi ijazah yang terakhir, pendidikan terakhir. Contohnya kalau kita pendidikan terakhirnya SMA, masih SMA. Kalau kita pendidikan terakhirnya itu S1, itu S1. Dan jangan lupa jurusannya juga ditulis. Setelah itu ada sertifikat, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, dan pas foto. Terkadang instansi atau lembaga juga mengajukan persyaratan yang lain seperti yang aku udah kata tadi, seperti surat keterangan pengalaman kerja, setelah itu surat keterangan berbadan sehat, bebas narkotika, dan juga surat keterangan atau surat izin dari orang tua kita. Like this video dan juga share postingan ini ke teman-teman kalian yang mungkin aja lagi cari pekerjaan tapi bingung gimana sih caranya bikin surat lamaran pekerjaan. Aku baru lulus dari SMA, ya sama, bahkan aku juga baru lulus dari SMA. Dan kalian mau searching di lisensi atau sumber yang lain, kalian boleh banget kok. Dan kalau ada salah kata atau mungkin cara bicara aku salah, ya gimana aku minta maaf ya setulus-tulusnya dari hatiku. Dan sekian dari aku, semoga kita